saya jadi ingin gimana ya Bu, rasanya jadi ingin nanti saya ingin kerja di sini. Salah satu target ya. Kami alhamdulillah diterima dengan sangat baik, diajari dengan sabar dan intinya baik-baik orang dari sini. Kita dibikin nyaman. Dibikin nyaman. Welcome. Nggak mau pulang kan? Nggak mau pulang. Cariin sama mak bapaknya nanti. Happy and happy. Halo sahabat Edumi, apa kabar pagi ini? Sahabat Edumi pastinya selalu sehat dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, sahabat Edumi, di pagi hari ini kita kedatangan tamu 3 orang mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Kota Metro. Nanti kita akan bahas ngapain tuh mahasiswa ada di sini. Siapakah dia? Jeng jeng. Nah, ketiga mahasiswa ini saat ini sedang praktek di RSUD Jenderal Ahmad Yani Kota Metro. Mereka berasal dari jurusan Administrasi Rumah Sakit Universitas Muhammadiyah Kota Metro. Oke, sahabat Edumi, perkenalkan dong dari adik-adik ya, saya sebutnya kalau lebih junior dari Universitas Muhammadiyah, boleh dari yang paling ganteng. Nah. Oke, halo sobat Edumi di rumah. Baik, kenalin, aku Muhammad Fadul Irfan, akrab disapa Irfan. Aku adalah mahasiswa dari program studi S1 Administrasi Rumah Sakit, Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Metro. Salam kenal. Wih, lengkap banget ya jagoan kita kali ini perkenalannya. Yang kedua silahkan, yang cantik berkacamata. Halo, nama aku Cintia Permata Harton, biasa dipanggil Cici. Sudah? Sudah. Sudah, singkat dan Prodinya padat. ya. Berikutnya. Halo, saya Rizka Imelda, biasanya dipanggil email. Oke. Yuk kita tanya-tanya ngapain sih mereka ada di sini. Jadi ngapain nih di rumah sakit? Jadi kita di sini ada namanya PBL 2 Bu. Karena kita sebelumnya sudah pernah melakukan PBL yang pertama. Jadi ini PBL itu pengalaman belajar lapangan. Itu ada dari kampus gitu Bu. Oh, terus pemilihan untuk di universitas untuk di RSUD Jenderal Ahmad Yani ini apakah dipilihkan oleh universitas ataukah pilih sendiri? Kalau dari kita itu untuk PBL 2 ini kita milih sendiri Bu. Pilih sendiri. Kalau yang PBL sebelumnya? Kalau PBL 1 itu ditentukan dari kampus, dengan PBL 2 kita boleh bebas memilih mau di Lampung ataupun di luar Lampung. Oh, seperti itu. Jadi ada 2 kali PBL ya. Terus apa alasannya memilih RSUD Jenderal Ahmad Yani Kota Metro sebagai target PBL? Kalau dari Kalau dari saya tentunya Rumah Sakit Jenderal Ahmad Yani ini kan merupakan rumah sakit pendidikan ya Bu. Terus juga rumah sakit rujukan kedua nih. Tentunya rumah sakitnya besar dan fasilitasnya lebih baik gitu. Oh iya banget ya sahabat Edumi. Makanya kenapa di rumah sakit tuh ada mahasiswa ngapain, itu yang saya tanyakan tadi. Karena RSUD Jenderal Ahmad Yani Kota Metro itu adalah rumah sakit tipe B pendidikan. Sehingga di RSUD Jenderal Ahmad Yani banyak sekali mahasiswa-mahasiswa dari universitas yang telah bekerja sama dengan RSUD Jenderal Ahmad Yani untuk melakukan praktek di RSUD Jenderal Ahmad Yani Metro. Satu di antaranya adalah dari Universitas Muhammadiyah, program studi Administrasi Rumah Sakit. Administrasi Rumah Sakit itu ya, sahabat Edumi, kenapa mereka ada di sini. Dan hari ini kita akan tanya-tanya lebih lanjut bagaimana pengalaman selama mereka ada di RSUD Jenderal Ahmad Yani Kota Metro. Nah, ini bertiga memang jadi satu kelompok atau masing-masing sebenarnya nggak tahu siapa memilih di mana, tiba-tiba ketemu di sini, gimana? Sebelumnya kita nggak ada rencana buat ayo kita ke RSUD gitu. Jadi pure dari kita masing-masing pengen belajar di RSUD Jenderal Ahmad. Oh gitu. Terus ketemunya begitu diumumkan atau di sini? Enggak, kita ada list gitu siapa aja nih yang mau masuk di RS ini. Jadi kita setelah tahu ada 3 orang ini, jadi kita mulai berkomunikasi. Oh, jadi awalnya itu pure pilihan masing-masing ya. Nah tadi Cynthia sudah mengungkapkan tuh alasannya. Kalau email
Email? Kayak gaya manggilnya. PBL ya Bu, pengalaman belajar lapangan. Jadi saya mencari pengalaman gitu. Sebelumnya saya di rumah sakit lain seperti ini, saya pengen di RSUD Jenderal seperti apa sih RSUD Jenderal Ahmad Yani gitu. Jadi saya ingin mencari pengalaman. Secara kan bener katanya Cynthia, rumah sakit ini kan rumah sakit pendidikan. Jadinya saya ingin mencari pengalaman di sini. Oh, wis keren. Kalau Irfan? Mungkin tidak jauh beda Bu dengan Cynthia dan juga email. Salah satunya ya karena rumah sakit pendidikan, rumah sakit tipe B mungkin banyak sekali ilmu yang bisa kita serap Bu di dalamnya, dan juga jarak dari rumah ke rumah sakit kan tidak terlalu jauh Bu. Jadi bisa lah kita untuk PBL di sini gitu Bu. Tidak ya, memikirkan dari jarak mana? terlalu jauh. Aku alamatku ada di Desa Rejo Asri, Kecamatan Sutraman sih Bu. Oh, Lampung Tengah ya. Iya, Bu. Kalau Cynthia? Di Metro, Bu. Oh, Metro. Saya dari Kota Gajah. Dari Kota Gajah, Lampung Tengah juga. Iya, jadi relatif dekat lah ya untuk praktek di sini. Nah, sudah berapa lama di praktek dari awal sampai sekarang? Ini sudah 20 hari kita di rumah sakit. Total berapa hari? Ada 30 hari jam kerja. 30 hari jam kerja. 30 hari jam kerja. Masih ada setengahnya lagi ya, sebentar lagi. Nah, setengah waktu praktek di sini pengalaman apa saja yang sudah diperoleh? Banyak sih Bu, banyak. Target dari universitas apa? Untuk target dari universitas kan kita membuat sebuah inovasi gitu Bu, berkaitan dengan rumah sakit itu sendiri. Kalau dari aku sih inovasinya kita berkaitan dengan bagian marketing Bu. Kita kayak membuat sebuah banner X mempromosikan yaitu MAPS atau mobil antar pulang sehat. Kalau dari aku pribadi, aku inovasinya dari unit kepegawaian, tapi belum bisa aku spill di sini. Kalau aku sama seperti Irfan, ambil di bagian unit marketing, saya mengambil promosi tentang layanan Gobat Ibu. Oke. Nah, selama praktek tuh dari awal sampai sekarang sudah kemana aja? Ini kan rumah sakit luas nih unit-unitnya, terus pengalaman apa sudah diperoleh? Apakah langsung ke PKRS sehingga kita podcast hari ini atau sudah kemana-mana dulu? Yang pertama kita ke umum sama kepegawaian Bu. Kebetulan clinical instructor kita Bu Estelita. Oh ya. Kepegawaian dan tata usaha. Selanjutnya kita ke bagian komite mutu. Lalu setelahnya kita ke diklat, PKRS, rekam medis, logistik farmasi, terus baru kita ke PKRS. Oke. Udah banyak ya. Terus sisanya berapa lagi tuh, mau kemana lagi tuh? Setelah itu kita bakal stay di UP sama di bagian umum. UP di bagian umumnya. Nah, selama tuh sudah berpindah-pindah, pengalaman apa? Hal apa yang bisa dilihat di bagian-bagian yang tadi itu disebutkan? Kalau pengalaman sih sebenarnya banyak ya Bu, karena kita kan di kampus hanya mendapatkan sebuah teori Bu, sedangkan kita terjun ke lapangan ini kita kayak bener nggak sih teori yang kita ambil di kampus dan sesuai nggak sih sama yang ada di lapangan seperti itu sih Bu. Banyak sebenarnya pengalaman yang kita dapatkan selama kita belajar di sini. Ya. Gimana kesesuaian antara teori dengan prakteknya? Lumayan sesuai kok Bu. Sesuai. Cuma memang ya kalau dari di materi kan memang pure materi ya Bu ya, kita nggak merasakan seperti apa sih yang di lapangan itu. Jadi kita dengan adanya PBL ini kita merasakan jadi tahu apa sih sebenarnya kayak dari materi sama yang di lapangan itu seperti apa. Lebih asik by experience ternyata. Gimana tuh? Kan udah keliling tuh. Tadi ngomongin asik nih. Gimana nih pegawai-pegawai di rumah sakit? Asik-asik nggak sih? Kalau dari kami alhamdulillah diterima dengan sangat baik, diajari dengan sabar dan intinya baik-baik Bu orang di sini. Kita dibikin nyaman pokoknya. Dibikin nyaman. Welcome. Nggak mau pulang kan? Nggak mau pulang. Cariin sama mak bapaknya nanti. Nah, gitu. Boleh dong sebelum kita bertanya lebih tahu ya sahabat Edumi, kita pernah lihat TikTok atau media sosial RSUD Ahmad Yani nggak? Pernah. Itu gimana tanggapan dari adik-adik? Kritik-kritik dari para netizen ya. Kalau tanggapan dari aku, mungkin memang ya Bu, sebuah instansi itu pasti ada yang suka dan juga tidak suka Bu. Sebelum kita menilai sebuah instansi atau seseorang, baiknya kita lebih kenal lebih dalam terlebih dahulu Bu. Bagaimana sih Bu gitu. Kalau dari aku sih,
berkaitan dengan komentar-komentar itu menurut aku tidak benar ya Bu, apalagi berkaitan dengan pelayanan yang lama dan judis itu sendiri. Kita bisa mengambil mungkin di bagian tersebut sedang ada kendala atau dan lain sebagainya sih Bu. Seperti itu. Jadi komentar yang tidak sesuai dengan keinginan netizen itu sebenarnya harus ditelaah lagi ya. Jadi apa yang dilihat kalau dari Cynthia dan Riz email selama ada di sini? Kalau menurutku mungkin kan orang yang datang ke rumah sakit kan maksudnya bahasanya kurang sehat gitu kan, kurang fit, mungkin juga agak sensitif, beda sama kita yang kalau misalnya pergi mau ke mall atau nonton bioskop itu kan hawanya positif gitu, bahagia. Sebenarnya kalau dalam kondisi normal itu hal-hal yang biasa. Cuman karena kondisi pasien dalam keadaan sakit dan sakit lebih baper lah ya kalau istilah anak zaman sekarang nih ya. Lebih baper sehingga ya memang kita dari segi pelayanan juga dituntut untuk lebih baik lagi walaupun saat ini sudah sangat baik ya. Oke. Kalau dilihat dari segi teman-teman selama praktek di sini yang dilakukan oleh pegawai-pegawai di rumah sakit ini gimana sebenarnya? Kalau dari aku sih sesuai sih Bu, sesuai dengan prinsip yang sudah di keluarga rumah sakit ya, aku 6S Bu. Senyum, salam, sapa, sopan santun dan juga sabar. Menurut aku juga udah sesuai sama standar operasionalnya Bu. Bu sebenarnya ya seperti kayak yang dibilang Irfan sama Cynthia seperti itu. Ada keluarganya yang udah pernah berkunjung ke sini? Sudah sih Bu. Terus gimana kesan mereka? Pernah nggak nanya? Atau berapa kesan waktu datang ke sini? Kalau kesan waktu datang ke sini sih dari keluarga aku mungkin agak terlalu jauh. Aku kayak tanya-tanya gimana sih rumah sakit di sini tuh. Katanya pelayanannya sudah lebih baik dari sebelum-sebelumnya gitu. Oh, seperti itu. Makasih. Oke, sahabat Edumi, tadi kita udah nanya-nanya sedikit ya di luar konteks dari mereka praktek di sini. Ini salah satu, ini tanpa skenario ya memang, karena memang saya tanya pure gimana sih kesan mereka selama praktek di sini terhadap pelayanan di RSUD Jenderal Ahmad Yani Kota Metro. Pertanyaan dadakan. Di luar konteks ya. Nah, selama praktek tadi kan disebutkan bahwa adik-adik ini bikin sebuah inovasi ya, inovasi untuk administrasi rumah sakitnya sesuai dengan jurusannya ya. Yang diambil tadi adalah MAPS ya, untuk promosi MAPS. Kenapa ngambil itu? Kenapa alasanku mengambil MAPS ini? Ya kita membantu Bu, masyarakat, khususnya kan ini kan layanan dikhususkan untuk yang berdomisili Metro ya Bu, untuk saat ini Bu. Iya, ini adalah satu inovasi unggulan dari RSUD Jenderal Ahmad. Jadi Mas Irfan membantu mempromosikan lah ya intinya ya layanan MAPS di ini. RSUD ini terdapat layanan inovasi layanan yang sangat membantu khususnya untuk masyarakat Metro. Terima kasih sudah membantu untuk promosi. Jadi kayak kita mempromosikan lagi layanan ini supaya banyak masyarakat Metro yang terbantu dengan inovasi layanan ini Bu. Oke, boleh dong tuh ngomong sama sahabat Edumi di rumah, promosiin tuh sekarang tuh. Oke, untuk sobat Edumi yang ada di rumah, khususnya yang berdomisili di Metro, setelah kalian melakukan perawatan bingung nih mau pulang pakai apa, gak punya biaya, jangan lupa menggunakan layanan MAPS, mobil antar pulang sehat. Ini gratis untuk kalian bisa dapatkan. Untuk tata caranya nanti bisa cek di Instagram RSUD Jenderal Ahmad Yani. Oke, makasih. Nah itu ya sahabat Edumi. Kemudian untuk Cynthia apa tuh gak diambil? Belum bisa sih. Oh iya, tadi bilang belum bisa ini, masih on process ya. Masih ada 15 hari lagi, tenang sahabat Edumi. Kita tunggu kejutannya dari Cynthia nih. Bu dosen tunggu ya, Bapak dosen. Cynthia belum dapet, itu masih proses. Ya. Untuk email sendiri gimana email? Dari rumah sakit kan ada program namanya pelayanan gobat ya Bu ya, pelayanan pengantaran obat sampai ke tempat. Jadi itu saya ingin mempromosikan apa sih itu gobat gitu, gimana sih cara mendapatkan pelayanan gobat itu gitu. Jadi kenapa saya ngambil gobat ini, sebenarnya kan untuk pelayanan pengambilan obat itu kan ada SPO-nya Bu ya, 20 sampai 60 menit. Jadi dengan adanya layanan gobat ini kita nggak perlu ngantri-ngantri lagi Bu, jadi kita tinggal nyerahin resepnya apa aja yang perlu diperlukan, jadi kita tinggal nunggu di rumah, obatnya diantar sampai ke rumah dan itu gratis khusus warga Kota Metro itu. Untuk
pasien rawat jalan. Oke, nah itu inovasi yang diambil dari Mbak Imel ya. Boleh dong tuh gimana mempromosikannya di sini sebelum tuh launching promosi yang sebenarnya. Promosiin di podcast dulu dong, ayo. Buat kalian, semua warga kota Metro bisa nih dipakai layanan Gobatnya, pelayanan pengantaran obat sampai ke tempat. Jadi kalian tidak perlu mengantri lagi untuk pengambilan obat. Jadi kalian tinggal tunggu saja di rumah, nanti obatnya akan diantar sesuai dengan SOP-nya. Oke, makasih Mbak Imel. Itu tadi ya sahabat Edumi, 2 di antara inovasi RSUD Jenderal Ahmad Yani di teman-teman kita dari Universitas Muhammadiyah Kota Metro membuat sebuah inovasi bagaimana mempromosikan inovasi-inovasi Rumah Sakit Umum Jenderal Ahmad Yani agar lebih dikenal luas oleh masyarakat sehingga semakin banyak yang menggunakan layanan. Karena tujuan inovasi itu untuk memudahkan. Oke, baik. Tadi kita udah membahas tentang inovasinya. Sekarang saya ingin tanya dong kepada adik-adik semua nih. Nah, kan ini adik-adik udah mendapatkan ya pengalaman selama praktek di sini. Terus kebermanfaatan ke depan untuk adik-adik apa selama praktek di sini? Tentunya kita mendapatkan pengalaman sih Bu, pengalaman untuk kita nantinya ke jenjang yang lebih dari kuliah gitu loh. Mungkin pengalaman yang kita dapatkan di sini bisa kita ambil Bu, kita ambil, kita simpan pengalaman ini dan juga kita bisa sharing dengan teman-teman yang ada di rumah sakit lain sih Bu. Bagaimana sih ternyata rumah sakit ini seperti ini, rumah sakit itu seperti itu gitu Bu. Karena setiap rumah sakit pasti memiliki budayanya sendiri Bu, gitu. Oke, kalau Cynthia? Berurutan ya, nggak ngacak ya. Ayo terakhir terus tuh. Ya udah dari mana dulu Mas. Di setiap rumah sakit kan benar kata Irfan itu setiap rumah sakit itu ada budayanya sendiri-sendiri ya Bu ya. Jadi setelah saya selesai dari PBL ini saya jadi ingin gimana ya Bu, rasanya jadi ingin nanti saya ingin kerja di sini. Salah satu target ya. Amin. Kalau dari aku manfaat setelah PBL ini tentunya aku lebih tahu gimana sih perbedaan teori dan di lapangan tentunya. Apalagi apa? Udah itu aja. Mungkin Ya, aku bisa tentunya. nambahin sih Bu. Dan kita juga bisa apa ya Bu, kita mengenalkan kepada masyarakat bahwa yang beredar di media sosial kita kayak lebih apa ya, menjelaskan bahwa mungkin ketika mereka mendapatkan pelayanan tersebut sedang ada kendala ataupun apa ya, mungkin sesuai dari pegawai sudah sesuai dengan standar tapi dari mereka kan masih dalam kondisi yang kurang fit gitu sih Bu. Silahkan Anda datang ke RSUD Jenderal Ahmad Yani Metro praktek berkunjung melihat situasinya sebenarnya karena memang kita punya prinsip 6S dan juga kita punya prinsip berusaha untuk semakin baik lagi memberikan pelayanan kepada masyarakat khususnya kepada pasien dan keluarga pasien ya. Nah sahabat Edumi, masa iya praktek di rumah kita nggak kita nanyain ya sahabat Edumi. Pengen tahu dong gimana sih rasanya praktek di instalasi promosi kesehatan Rumah Sakit Umum Jenderal Ahmad Yani Kota Metro. Gimana nih rasanya? Rasanya mungkin ya sangat-sangat bahagia Bu. Mungkin ini nggak tahu ya Bu, menurutku kayak mungkin setelah aku masuk dan praktek Bu di PKRS ini kan kita tahu mungkin banyak rumah sakit yang ada di Kota Metro yang belum memiliki Edumi ini Bu. Mungkin salah satunya yang ada di Kota Metro mungkin satu-satunya Bu ya. Iya, ini inovasi dari RSUD Jenderal Ahmad Yani, Edumi, edukasi mingguan RSUD Jenderal Ahmad Yani yang terus berkembang sampai dengan hari ini menjadi Edumi Podcast. Lanjut. Mungkin apa ya, mungkin bisa menjadi sebuah contoh untuk rumah sakit yang ada di Kota Metro khususnya Bu, untuk membuat sebuah sarana edukasi berupa podcast. Kita bisa ngobrol dengan dokter-dokter spesialis ataupun perawat-perawat yang ada di rumah sakit tersebut gitu sih Bu. Sebuah inovasi yang bagus yang memberikan contoh untuk rumah sakit yang ada di Kota Metro khusus. Dapat hadiah nih, banyak pujiannya. Oke, lanjut ya. Dor. Kok jadi bengong? Udah diambil dia semua sih ya.
banget Bu. Benar. Serunya tuh kayak ngomong ya. Tentunya seru banget Bu. Kita dapat praktek di PKRS ini Bu. Terutama kita dapat pengalaman podcast, Edumi Podcast gitu. Kayaknya kemarin TikTok juga nggak sih? Kemarin kita juga sempat bikin konten TikTok Bu. Kita promosi tentang itu tadi, layanan Gobat. Oke, Gobat dan bikin TikTok juga nggak? Mungkin Maps nanti kedepannya kita bisa membuat TikTok sih di sana. Jangan ke depan, dalam waktu dekat dong. Ditagih ya nanti bikin maps, TikTok maps sama mereka. Kan PR-nya mempromosikan, masa iya tanggung dong. Siap. Kalau Cynthia nih apa nih? Kalau dari aku alhamdulillah banget praktek di sini. Karyawannya staff-staffnya juga baik-baik, asik-asik. Baik Terus, Mas. alhamdulillah ya bisa diundang di podcast Edumi ini sama buat konten bareng. Kita mengeksplorasi hal baru, apalagi podcast ini. Tadi kedengeran ya sama dia deg-degan. Agak Apa-apa ya, agak nervous nggak nervous ya, nggak kelihatan kok. Cuman agak-agak kita edit aja, cut on lagi. Itu rahasianya sahabat Edumi ya, nggak masalah. Namanya pembelajaran. Saya juga waktu pertama kali ngomong juga AIU, tapi seiring sejalan waktu pengalaman itu memberikan pelajaran berharga untuk kita. Sebagaimana juga adik-adik ya, adik-adik ini kan PBL yang kedua di sini, itu pengalaman kedua praktek di rumah sakit ya, walaupun duk der ya. Tapi itu memberikan satu warna tersendiri sehingga nanti semoga apa yang diperoleh selama di RSUD Jenderal Ahmad Yani ini memberikan warna yang baik untuk adik-adik selanjutnya. Nah, sahabat Edumi, tadi kita sudah berbincang-bincang banyak ya dengan teman-teman adik-adik yang PBL di RSUD Jenderal Ahmad Yani Kota Metro dari Universitas Muhammadiyah Kota Metro. Terima kasih Universitas Muhammadiyah yang sudah bekerja sama dengan RSUD Jenderal Ahmad Yani Metro. Nah, sebelum kita tutup nih obrolan kita dengan 3 mahasiswa yang cantik dan ganteng nih, rasanya selama adik-adik praktek di RSUD Jenderal Ahmad Yani, walaupun belum selesai ya, baru setengahnya ya, apa sih yang bisa dibagi dengan sahabat-sahabat Edumi di sana atau adik-adik tingkat tuh, siapa tahu kan masih ada adik-adik tingkatnya ya, dengan adik-adik tingkat dan teman-teman lain yang sesama jurusan administrasi rumah sakit, apa yang bisa dibagi kepada mereka? Boleh. Kalau dari saya kesannya ini saya nyaman Bu di sini Bu gitu. Jadi apa yang dibilang orang di luar itu sebenarnya itu berbeda sama aslinya di dalam seperti apa. Saya ngerasa nyaman di sini. Ya, siapa silakan. Kalau dari aku sendiri sih tentunya ya sangat nyaman, kami di sini sangat diterima Bu, baik, banyak pembelajaran yang bisa kita dapatkan di sini. Mungkin buat adik-adik nantinya yang ingin praktik di sini, jangan takut untuk memilih Rumah Sakit Umum Daerah Jenderal Ahmad Yani karena di sini stafnya baik-baik dan juga banyak sekali pembelajaran yang bisa kita ambil. Udah diambil dua-duanya. Setelah itu susahnya kalau terakhir langsung praktek ya. Bener kata email sama Irfan tadi. Tentunya buat adik-adik yang di sini, buat adik-adik yang mau praktek nanti, bisa nih di Rumah Sakit Ahmad Yani ini. Mungkin kelihatannya rumah sakitnya besar dan luas gitu ya, tapi orang-orangnya welcome dan kita nyaman-nyaman aja selama di sini. Oke, terima kasih Irfan, Cynthia, dan Email atas kehadirannya di Edumi Podcast pagi ini. Edumi agak berbeda ya. ya, kita menampilkan hal-hal yang beda juga dong. Nggak melulu kita membahas tentang penyakit ya, karena kita juga ingin sehat dan bahagia. Baik sahabat Edumi Podcast, tadi kita udah ngobrol panjang lebar ya, dan juga teman-teman sudah memberikan kesannya selama ada di RSUD Jenderal Ahmad Yani. Nah, untuk memberikan kesan yang lebih mendalam lagi, punya kenang-kenangan loh, kenang-kenangan dari studio Edumi Podcast. Apakah itu? Nah, Mas Arif bagi dong. Masa juragan. Oke, nah boleh dibuka.
kenang-kenangan dari Edumi Podcast. Tunjukkan dong pada sahabat Edumi. Ada mug Edumi Podcast ya nanti. Kalau di rumah pas rumput anget-anget atau dingin-dingin, ingat sama Edumi Podcast ya. Jangan lupa mempromosikan Edumi Podcast, tonton sampai habis karena di situ banyak sekali informasi-informasi kesehatan yang kita berikan untuk sahabat Edumi Podcast. Terima kasih Edumi Podcast. Sama. Terima kasih sahabat Edumi dan teman-teman semua. Kita jumpa lagi dengan Edumi Podcast di episode berikutnya. Edumi Podcast, educate, healthy, and happy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.